Dalam gulita malam yang tak berujung, di antara lipatan bayang kekuasaan yang licin dan berbahaya, melangkah seorang pria bersahaja dengan jejak seekor macan tua, senyap tapi mengintai. Ia tak membawa tombak, tak mengibarkan panji, hanya menyimpan bisikan di balik senyum dan racun dalam tenang. Mulyono sang wayang yang menjadi dalang, memainkan panggung dengan jemari yang tak pernah benar-benar terlihat. Ia tidak mencakar seperti Caesar, tidak membakar seperti Nero, tapi mengalir seperti arus hitam Sungai Ciliwung di musim kematian tenang, namun perlahan melahap kota dan ingatan. Di dalam dirinya, 48 hukum kekuasaan karya Robert Greene bukanlah buku, tapi kitab sihir atau mantra yang tidak dibaca, melainkan dihirup, dijahit dalam nadi, dan dihembuskan dalam senyuman. Ia bukan pelajar dari hukum itu. Ia adalah hukum itu yang hidup dalam bentuk manusia. Ya, seperti bisikan Robert Greene dalam lembar pertamanya. Jangan pernah melebihi sang penguasa. Ia menunduk di hadapan singgasana yang dulu bukan miliknya, seolah menghormat. Tapi dari sorot matanya yang tenang, langit-langit istana perlahan runtuh ke dalam genggamannya. Ia tumbuh dalam bayang bukan untuk belajar, tapi untuk menunggu saat di mana bayangan menjadi lebih tebal dari sumber cahayanya. Greene pernah menulis, "Sembunyikan niatmu yang sebenarnya. Wajahnya bagaikan lentera redup di tengah kabut. Tak menjanjikan terang, namun cukup untuk membuat lawan tersesat. Di balik beton jalan tol dan menara beton, tersimpan rute menuju singgasana." Apa yang dilihat rakyat sebagai kerja nyata adalah jalan sunyi menuju tahta abadi. Dalam ketidakhadirannya, ia menciptakan daya tarik seperti yang diajarkan dalam hukum ke-6. Ciptakan daya tarik melalui ketidakhadiran. Ia hadir dalam ketidakhadiran. Saat tubuhnya lenyap dari panggung, bisikannya justru menggema. Sosoknya menjadi mitos, menjadi bayangan panjang yang melampaui cahaya. Ia tahu kekuasaan yang dirindukan lebih menggigit daripada kekuasaan yang diumbar. Dan seperti yang ditulis oleh Greene dalam hukum ke-14, gunakan kerendahan hati untuk menaklukkan hati. Dengan kemeja putih dan sepatu lusuh, ia menelanjangi simbol raja. Ia turun ke lumpur pasar, bukan untuk membeli, tapi untuk dilihat membeli. Kerendahannya adalah topeng emas, dan dari topeng itulah ia memandang dunia dengan tatapan yang tidak bisa dibantah. Dalam hukum ke-15, hancurkan musuh secara total, ia membunuh dengan peluk dan senyum. Lawan-lawan diajak masuk ke pelukan hangat, di mana oksigen perlahan dihisap. Tidak ada darah, hanya keheningan yang semakin pekat. Lilin-lilin padam satu persatu dalam ruang tanpa jendela. Tidak membangun benteng untuk mengisolasi diri, itulah hukum ke-16, dan ia pun mengikuti dengan tepat. Jangan membangun benteng untuk mengisolasi diri. Ia tidak membangun istana, tapi lorong-lorong. Ia tidak duduk di menara, tapi berjalan di jalan setapak rakyat. Dari pasar hingga gang sempit, ia menyerap desah napas negeri. Ia adalah kabut, tak bisa dikurung, tapi bisa menyusup kemana saja. Di balik kekuatan yang tampak tersebar, ada hukum ke-23. Konsentrasikan kekuatan. Dari jaring-jaring yang tampak acak, ia menciptakan pusat gravitasi. Semua tali, semua napas kekuasaan ditarik menuju titik sunyi di mana ia duduk. Tak bersuara, namun seluruh angin mengarah padanya. Ia memahami hukum ke-27, mainkan imajinasi rakyat lebih dari siapapun. Ia bukan sekadar pemimpin, ia adalah dongeng. Dalam narasi yang dibangunnya, rakyat tidak hanya hidup, mereka bermimpi. Dan dari mimpi itulah ia menjadi pusat tata surya. Ia bukan raja, tapi fajar yang tak pernah selesai menyingsing. Greene mengingatkan dalam hukum ke-33, temukan titik lemah setiap orang. Ia tidak berbicara, ia mendengarkan. Dalam diamnya, ia membaca retakan hati dan celah pikiran. Ia tidak menekan, hanya memberi pilihan yang semuanya berujung padanya. Lawan tak pernah tahu kapan mereka berpaling, hanya tahu bahwa arah mereka sudah dibelokkan. Ia menguasai seni waktu, seperti yang dipesankan dalam hukum ke-35. Kuasai seni waktu. Ia berjalan seperti jam pasir terbalik, lambat, nyaris membosankan. Tapi dari lambat itu, kekuasaan mekar seperti bunga malam. Musuh gugup oleh keheningan. Dalam menunggu, ia menang.
Mengenai hadiah yang gratis, hina hadiah yang gratis. Hukum ke-40. Ia memberi dengan tangan kanan, tapi menyimpan kontrak di tangan kiri. Tidak ada sedekah, hanya investasi berkedok simpati. Setiap bantuan adalah peluru dengan senyuman, dan rakyat menerimanya sambil berterima kasih kepada senapan. Dan pada akhirnya, seperti yang ditulis dalam hukum ke-48, jadilah tanpa bentuk, ia hadir dan hilang seperti air. Hari ini ia rakyat, besok ia raja, lusa ia hilang. Seperti air, ia mengisi bejana yang kosong. Seperti asap, ia menyesap ke celah-celah kekuasaan. Dalam bentuk yang selalu berubah, ia tak bisa dihancurkan. Dan dalam senyap yang semakin menebal, ia menulis sejarah bukan dengan tinta, tapi dengan kabut. Tak tertulis, tapi tertanam. Tak terdengar, tapi menggema dalam dinding-dinding istana. Mulyono bukan lagi manusia, ia adalah prinsip. Ia adalah roh kekuasaan itu sendiri. Di dunia yang dikendalikan oleh hukum-hukum kekuasaan, ia tidak membacanya. Ia adalah hukum itu sendiri.